Terima kasih atas ketersediaannya Bang Edo untuk diwawancarai. Jadi ini wawancara untuk laporan magang Maifa. Nah, yang ingin Maifa tanyakan terkait strategi produksi, proses komunikasi hingga hambatan komunikasi di program check-in di Rajawali Televisi. Oke. Nah, mungkin Bang Edo boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang. Nama saya Edo. Saya associate producer di program check-in. Kebetulan Maifa lagi magang di program check-in. Bisa dijelaskan peran dan tanggung jawab Anda dalam tim produksi program check-in ini? Sebelumnya Maifa kan udah tahu kalau di check-in ada hierarkinya, ada produser, ada associate producer, ada kreatif dan juga PA ya, production assistant. Nah, kalau di RTV associate producer itu disebutnya associate producer. Mungkin kalau di TV lain ada yang menyebut junior producer atau segmen producer juga. Nah, kalau untuk job desk sendiri, associate producer itu berkolaborasi dengan seorang produser untuk menciptakan sebuah program. Kalau dalam kasus check-in, saya dengan produser Kadia atau Tante Diandra, kita berkolaborasi dalam menyusun timetable, time plan editing, kemudian juga menyusun tema, sama kita juga ikut review episode yang akan tayang. Sudah berapa lama Anda terlibat dalam program ini? Kalau dari di check-in sendiri, saya terlibat dari awal, dari masih pilot yang namanya program itu masih Edu Tawa. Dari masih pilot, dari penggodokan ide awal, kemudian ketika program itu kita beri nama pilotnya itu Edu Tawa, kita present ke manajemen dan itu oke buat jalan dengan nama check-in. Berarti saya dari awal sampai sekarang, sampai episode 100 sih kalau untuk saat ini. Baik, masuk ke strategi produksi. Apa saja hal yang Anda pertimbangkan saat merencanakan alur produksi setiap episodenya? Kalau misalnya per episodenya berarti kan kita ngomongin tentang tema kan ya. Kalau tema biasanya sih check-in itu mungkin agak nabung. Jadi kita melihat dari by minutes dulu, dari data yang dikirim programming, apa yang saat itu lagi tren dan diterima dengan baik oleh penonton. Kemudian kita akan kembangkan untuk menjadi tema-tema yang tidak jauh berbeda dengan tema yang sedang in tadi, yang sedang tren tadi, yang dengan secara data juga bagus. Kemudian untuk check-in kan ada 2 item yang utama. Yang pertama itu chart, yang kedua ada berita update. Nah, untuk berita update kita sih di tim suka berdiskusi tentang apa yang bisa kita angkat, kemudian apa yang lagi happening gitu di masyarakat, dan akan kita bahas secara fun juga gitu, nggak seperti news yang serius tapi tetap update gitu sih. Jika terkait dengan chat itu, apakah ada ketentuannya? Nah, untuk chart sendiri kita tentu butuh istilahnya riset ya, ada risetnya. Jadi kita nggak mungkin membuat chart itu dengan standar kita. Jadi kita juga melakukan riset juga tentang apakah chart itu layak untuk kita naikkan jadi episode, yang pertama. Yang kedua, apakah chart itu faktual gitu, benar nggak secara fakta gitu. Yang ketiga baru kita lihat dulu, biasanya kan dari chart itu nggak ada bisa dari 10 atau dari berbagai macam sumber, kita gabungin jadi 5 chart yang inti aja di check-in. Jadi mungkin untuk cek dan dicek lagi dengan tim untuk pembuatan chart itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar Anda terlibat dalam penyusunan konsep bersama tim kreatif? Nah, untuk penyusunan konsep biasanya kalau di check-in itu ada meeting tema dan meeting evaluasi juga. Di situ kita akan membahas, biasanya sih saya dan produser
kita akan evaluasi dulu evaluasi data yang dikirim tentang episode kita yang udah tayang. Kemudian berdasarkan itu kita baru merumuskan tema apa yang akan bagus untuk dibuat penonton kita, akan yang kita sajikan untuk penonton kita. Jadi secara maksudnya secara perannya sih produser dan asosiat produser memang selalu ada waktu khusus untuk membahas tema atau membahas episodiknya si Check-in ini bersama dengan tim kreatif, juga bersama dengan teman-teman PA juga kadang-kadang. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengkoordinasi seluruh tim produksi dari awal hingga pasca produksi? Untuk mengkoordinasikan beberapa orang atau beberapa macam job desk ini, seperti asisten produksi ya, PA, kemudian kreatif, terus kita juga ada kameramen ketika kita liputan Vox Pop, ada editor juga yang juga memegang peranan penting. Itu sebenarnya sih kayak dari awal sih kita udah meeting dulu ketika si orang-orang ini ditunjuk buat bergabung dengan tim Check-in. Kita udah meeting dulu, kita jelaskan job desk, kita jelaskan konsep dulu, kemudian job desk-nya, kemudian time plan-nya kita udah jelaskan dulu. Ketika setelah meeting itu selesai, masing-masing orang udah tahu perannya apa. Nah, ketika untuk mengecek atau memastikan apakah mereka menjalankan perannya, biasanya kita selain dengan baik komunikasi di grup WA, biasanya juga mengkomunikasikan itu langsung kepada yang bersangkutan. Misalnya kita mau mengevaluasi editor, ya sebelum kita ajak meeting atau kita bahas bareng-bareng, kalau misalnya bisa dibahas personal, kita mungkin akan bahas personal dulu, kita diskusi biasa dulu. Baik, terkait proses produksi, kira-kira dalam satu episode itu berapa lama proses produksinya? Nah, untuk Check-in sendiri dulu dari episode awal, karena kita masih mencari ritme, itu satu episode itu digarap dalam 4 atau sampai 5 shift editing atau 4 sampai 5 hari kerja. Kemudian setelah udah mendapatkan ritmenya, ketika kita udah menabung tema dan udah oke, skripnya juga teman-teman kreatif juga udah mulai lancar, kita bisa 3 shift 4 shift itu udah selesai, udah bisa di preview, atau bahkan di shift keempat itu udah bisa kita kasih ke manajemen untuk di preview atau masuk QC ya. Biasanya dalam proses produksi tantangannya ada apa aja sih? Tantangan dalam, saya nggak mau nyebutnya tantangannya, sama juga dinamika sih. Dinamika dalam berproduksi itu pasti ada. Yang paling simple sendiri itu bagaimana cara menyatukan masing-masing kepala. Apalagi di program yang ini kan kita program informatif dan informasi dan edukasi. Jadi masing-masing punya gambaran khusus lah tentang idealnya program ini seperti apa, idealnya episode itu seperti apa, chartnya seperti apa gitu. Nah, yang dinamikanya sih ya kita menggabungkan yang tadi itu apa namanya, kita gimana caranya kita menggabungkan kepala-kepala ini. Kita nggak yang memihak mungkin lebih ke condong ke kreatif atau condong ke PA, kita bagaimana cara memanage itu sih. Sama yang satu lagi yang paling tricky itu disiplin waktu karena tadi kita tayangnya 3 kali seminggu, otomatis nggak boleh miss dalam satu shift editing itu, nggak ada yang boleh miss. Ketika satu miss itu akan berakibat delay tentang penayangannya gitu. Jadi disiplin waktu itu ya salah satu yang susah juga sih sebenarnya. Masuk proses komunikasi, bagaimana pola komunikasi yang biasa diterapkan di produksi, apakah formal atau informal? Nah, kalau untuk pola komunikasi, karena di dunia broadcast itu casual ya, orang-orangnya juga santai gitu. Biasanya
lebih sering kita diskusinya tuh informal, lebih sering nggak harus di ruang meeting, kadang-kadang bisa di meja masing-masing. Kemudian kalau misalnya memberi instruksi nggak harus langsung atau nggak harus bisa by grup WA aja, WhatsApp gitu. Dan untuk mungkin kalau mau evaluasi tentang atau kesalahan atau ada arahan baru, itu kita nggak harus manggil dikumpulin di ruang meeting, itu kita bisa personal aja. Mungkin produser mau menginstruksikan asosiat produser untuk lebih ketat memantau episode, atau asosiat produser yang memantau kreatif dan PA biar tetap jalannya ini tetap sesuai timeline gitu-gitu. Bisa langsung aja sih, personal gitu. Bagaimana alur komunikasi dari produser ke Anda dan dari Anda ke kru lainnya? Nah, seperti yang tadi saya bilang, karena cara berkomunikasi di broadcast itu casual santai gitu. Biasanya sih kalau di check-in budayanya kita emang ada siaran lewat lagi. Ulang ya, boleh ya. Nah, kalau di check-in biasanya budaya komunikasi itu santai seperti yang tadi saya bilang, relatif casual. Produser bisa sewaktu-waktu memberikan instruksi tambahan atau mengevaluasi kinerja asosiat produser secara personal tanpa harus kita meeting atau apa. Bisa, atau misalnya mau menambah ada instruksi tambahan gitu, tinggal manggil atau by chat di WA juga nggak masalah. Begitupun dengan saya dan tim lain, teman-teman lain seperti kreatif ataupun dengan teman-teman PA, biasanya ya juga dengan casual kayak tadi bisa langsung ke perorangan atau di grup dengan men-tag orang-orang itu. Yang agak berbeda biasanya kita ketika kita lintas divisi, ketika dengan tim editing atau tim kameramen itu ada agak formal. Biasanya nih kalau ketika kita mau liputan Vox Pop, teman-teman PA itu akan crew call mereka. Crew call itu sifatnya mengingatkan kapan akan syuting, jamnya dan lokasi di mana, dan itu biasanya SOP di sini, SOP di kantor itu by WhatsApp, minimal by WhatsApp. Kalau bisa telepon, itu agak formal menurut kita. Begitupun dengan editing, ketika mengingatkan kembali tentang tanggung jawab, hari ini ada materi apa yang akan dikerjakan, harus sampai mana, dan mengingatkan timetable-nya buat jangan molor atau kita udah mendekati deadline, itu bisa lewat WA juga. Baik. Berarti tadi WhatsApp juga sangat penting sebagai media komunikasi. Nah, kira-kira apa media komunikasi yang paling efektif menurut Anda? Apakah cara rapat ataupun media WhatsApp lebih efektif? Terus sebenarnya tergantung, itu situasional sih. WhatsApp penting karena bisa sekalian buat reminder kita, dan dia orang-orang kan sekarang udah nggak bisa lepas dari handphone kan, jadi paling gampang mengingatkan lewat WhatsApp. Cuman ada beberapa momen, ada beberapa kejadian itu yang emang harus kita bahas di meeting dengan bertatap muka, seperti ketika kita mau brainstorm ide episode yang mau kita ajukan ke manajemen, kemudian tentang evaluasi data, bagaimana pencapaian check-in dalam sebulan atau dalam beberapa waktu, itu harus di meetingin. Jadi tergantung situasional aja. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses koordinasi teknis saat produksi berlangsung? Proses koordinasi itu berarti jatuhnya kayak hierarki turunan, misalnya dari dari produser kemana. Nah, kalau dan koordinasi sendiri secara hierarki kan saya di bawahnya produser, masih di bawah produser. Kemudian secara hierarki lagi di bawah saya ada asisten produksi, ada kreatif. Nah, cara kita buat berkoordinasinya saling mengingatkan aja, walaupun mereka secara hierarki di bawah saya, cuman
ketika kita syuting di lapangan, ketika mau preparasi untuk editing atau buat mempersiapkan skrip, itu kita saling mengingatkan aja, kan casual aja sih. Masuk ke hambatan komunikasi apa yang sering muncul saat produksi? Hambatan komunikasi sih mungkin lebih ke personalnya ya. Kadang-kadang ada orang yang mungkin kalau di grup WA itu lebih ke jadi silent reader. Tahu kan ya, silent reader yang cuma lihat doang tapi nggak mau jawab. Atau orang-orang yang suka lebih seneng di japri, di chat pribadi dibanding di grup. Karena biasanya ketika produser sedang membahas satu masalah atau suatu persoalan yang melibatkan beberapa orang, ketika ada materi yang kurang atau gimana, ada beberapa orang mungkin yang lebih seneng dia di japri dibanding nama dia di tag di grup. Ada beberapa yang kayak gitu. Itu sih sebenarnya persoalannya yang bikin kadang-kadang bisa memperlama atau agak memperumit situasi sih. Kira-kira bagaimana Anda mengatasi hambatan komunikasi tersebut? Mengatasinya ya kita biasanya kan udah karena kita kerja udah lama kan bareng, kita udah tahu nih si orang-orang yang tadi itu, kita udah tahu gimana cara mendekatinya. Misalnya contohnya kayak Meva mungkin lebih senang di japri gitu atau nggak hadir di grup tapi sebenarnya baca gitu. Ketika saya butuh Meva, saya butuh orang tersebut, ya saya akan japri aja dia, langsung hubungin pribadi aja. Atau kalau misalnya dia nggak bisa di reach by phone atau by WA, ya samperin orangnya langsung. Lebih enak kayak gitu karena kan ya udah lama kenal ya. Pertanyaan terakhir, apa sistem atau kebiasaan komunikasi yang Anda terapkan untuk mencegah hambatan komunikasi? Nah, kalau check-in itu biasanya kalau di grup yang kita semua hadir ya, kan ada beberapa tuh yang grup-grup yang cuman kreatif aja, kreatif anak magang gitu kan. Nah, kalau di grup yang semuanya ada, itu ketika nama kita di tag, kita tuh wajib buat hadir. Atau ketika misalnya ditanya, Asprod besok syuting di mana, besok Foxpod di mana. Nah, saya dan Asprod satu lagi dan partner saya itu minimal kita harus salah satu dari kita harus jawab. Jadi ketika nama atau jabatannya ditanyain, minimal ada perwakilannya gitu. Apalagi kalau misalnya nama saya sendiri yang Edo besok syuting di mana, nah itu memang harus hadir. Itu salah satu trik yang kita biasain sih di tim. Jadi biar nggak ada ke delay informasi atau nggak ada yang memperlama keadaan gitu. Baik, jika ada hambatan komunikasi seperti miskom atau delay information, itu solusi seperti reminder rutin atau checklist tugas seperti itu apakah membantu? Nah, biasanya kita ada sih emang sebenarnya masing-masing orang kan biasanya punya cara buat dia mempersiapkan kerjanya ya. Nah, ada beberapa teman kayak produser kita Kadia itu dia lebih senang dengan sistem checklist tugas. Dia akan nge-reminder sambil men-checklist apa-apa aja yang sudah yang udah diselesaikan dan akan kita kerjakan. Nah, kalau produser yang satu lagi, Tante Diandra, dia senang reminder verbal gitu. Dia mengingatkan kalau hari ini belum, ini episode ini belum ya. Cuman beda treatment, cuman tujuannya sama sebenarnya. Nah, hal seperti itu menurut saya cukup efektif untuk mengingatkan kepada kita semua sih, pada anggota tim check-in sih. Baik, itu pertanyaan terakhir. Terima kasih atas ketersediaan diwawancarai Bang Edo. Ya, terima kasih juga Meva, udah kasih waktu yang bagus ya nilainya Meva. Terima kasih.